Satu Malam Bersama Gadis. Bab 091. Raihan pun menyentil kening Aira dengan keras, "Pelankan suaramu itu, atau aku cekik kau," ucap Raihan lalu, ia pergi meninggalkan Aira yang kesal dan merasa terhina oleh ayah dan anak itu. "Arggggh!" teriak Aira frustasi. Hari ini Damian merasa kurang fit, sehingga ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Hari memang belum terlalu sore tapi Damian sudah tidak kuat lagi. Berbagai pikiran dan masalah yang menumpuk akhir-akhir ini membuat kondisi Damian menurun hingga akhirnya jatuh sakit. Ia berjalan dengan gontai saat memasuki rumah, keadaan rumah begitu sepi. Tidak seperti biasanya yang selalu terdengar suara teriakan Aira yang kesal pada Delisa atau pada Yura, atau terkadang pada pelayan yang membuatnya kesal. Tak tahu kemana wanita itu pergi, tapi Damian tak begitu peduli. Aira memang belum pulang sedari tadi, entah pergi kemana dia. Ataukah, saat ini ia memang sedang berada di kantor Stefano, tanpa sepengetahuan Damian. Yang Damian inginkan saat ini hanyalah istirahat dan segera membaringkan tubuhnya yang lelah dan lemah. Hampir saja Damian terjatuh, untung saja ada tangan kecil yang menahan tubuhnya yang kokoh. Tangan itu mungil, tapi begitu kuat menopang tubuh berat Damian. "Oh ya ampun, kakak, kamu tidak apa-apa?" tanya Yura, yang ternyata pemilik tangan mungil yang menolong Damian. Ia segera menopang Damian dan membantunya masuk ke dalam kamarnya. "Tidak apa-apa, terima kasih," ucap Damian. 7. "Apa Kak Dami sakit? Mau aku gendong?" tawarnya begitu khawatir pada Damian. Damian yang sedang sakit pun sontak saja tertawa, bisa-bisanya gadis kecil ini menawarkan diri untuk menggendong tubuhnya yang jauh lebih besar darinya. "Kau ini, bahkan tubuhmu jauh lebih kecil dari tubuhku dan kau malah ingin menggendongku?" tanya Damian sambil tertawa. Jangan meremehkan tubuhku yang kecil. Tubuhku memang kecil tapi aku kuat untuk menggendong Kak Dami ke kamar," jawab Yura. "Sudahlah, tidak apa-apa. Aku bisa berjalan, gandeng aku saja jika kau ingin membantu," jawab Damian. Ia memang butuh sandaran saat ini. Tubuhnya terasa lemas. "Di mana Delisa?" tanya Damian. "Dia sedang mandi, kalau aku sudah mandi, aku wangikan," ucap Yura sambil tersenyum. Damian pun tersenyum, hidungnya memang menghirup aroma bunga yang menenangkan dari tubuh Yura. Aroma tubuh Yura begitu menenangkan hatinya. Sampailah kini Yura dan Damian di dalam kamar, Yura langsung memapah Damian untuk tidur. Siapa sangka Damian yang memang sudah tidak kuat malah jatuh pingsan dan menimpa tubuh Yura, hingga kini posisi Damian berada di atas tubuh mungil Yura. "Arggh!" pekik Yura terkejut saat Damian menimpanya, untung saja mereka terjatuh di atas kasur. "Oh ya ampun, bagaimana ini?" Yura panik. "Apa aku pura-pura pingsan juga ya, jarang-jarang aku tertimpa calon duda." "Hua, ini adalah rejeki yang tak terduga," ucap Yura. "Hei, apa yang kau lakukan dengan suamiku?" teriak Aira. Saat ini wanita itu sedang berdiri di depan pintu dan menatap Yura dengan tajam. "Oh ya ampun Ratu Ubur-ubur. Baiklah, sebaiknya aku peluk saja calon duda ini. Semoga saja jantung dan ginjalnya kejang-kejang." "Hihihi. 8. Aku sedang memeluk calon duda," jawab Yura sambil terkikik geli. Sepertinya sangat menyenangkan membuat jantung Aira terpanggang. Aira pun langsung menghampiri Yura dan langsung menariknya dengan kasar. "Dasar wanita gadis murahan. Beraninya kau memeluk suamiku," sentak Aira. Kenapa bicaramu itu selalu meledak-ledak?"
Apa setiap hari kau makan petasan? Sentak Yura, ia pun lalu duduk di samping Damar dan memegang keningnya. Panas. Sejak tadi, Yura bisa merasakan ada yang tak beres dengan kondisi Damian. Tubuhnya panas, sepertinya demam. Dalam hati, Yura merasa cemas dan tidak tega melihat kondisi kakak sahabatnya itu. Kenapa Damian sampai demam seperti ini? Apakah ia sudah cukup makan dan istirahat? Atau mungkin stres dengan beban pekerjaannya? Batin Yura. Dia ingin membantu Damian, tetapi juga merasa tak enak. Di sisi lain, dia juga merasa tidak bisa tinggal diam, karena Damian terlihat benar-benar membutuhkan perhatian. Melihat jika Aira terlihat sama sekali tidak khawatir melihat Damian yang sejak tadi diam dan memejamkan matanya. Mungkin aku bisa mengurusnya sampai kondisinya membaik, gumam Yura dalam hati, berusaha memutuskan langkah terbaik yang bisa ia lakukan untuk kakak sahabatnya itu. Tangan Yura kembali ditepis dengan kasar oleh Aira. Jangan menyentuhnya. Yura memutar bola matanya, apa matamu buta? Apa kau tidak lihat jika Kak Damian pingsan? Dia tidak sadarkan diri, bukannya memanggil dokter malah memaki orang. Ucap Yura sebal pada Aira. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa perhatiannya pada Damian, dan malah terus menunjukkan kekesalannya pada Yura. Mata Aira kini menatap Damian yang sedang memejamkan matanya, wajahnya terlihat pucat juga terlihat tirus. Damian memang tidak baik-baik saja, tapi kenapa tubuhnya teras berat untuk mendekati Damian? Justru saat ini Aira malah kesal pada Damian, yang membiarkan Yura membantunya untuk masuk ke dalam kamar. Yura pun akhirnya berinisiatif untuk menghubungi teman ayahnya yang sesama dokter, untuk memeriksa Damian. Ia takut jika Damian sakit parah, atau memang telah terjadi sesuatu pada dirinya. Kedua wanita itu kini berada di kamar Damian, dan menatap Damian yang sedang memejamkan matanya. Melihat Aira sama sekali tidak ada inisiatif untuk membetulkan posisi Damian, akhirnya Yuralah yang membetulkan posisi Damian, lalu menyelimutinya. Sebenarnya terbuat dari apa hati Ratu Ubur-ubur ini? Apa sedikit pun hatinya tidak terenyuh melihat Kak Damian. Yura hanya bisa membatin melihat sikap Aira yang sangat dingin pada Damian. Delisa pun masuk ke dalam kamar Damian setelah diberitahu oleh pelayan jika Damian pingsan. Tak lupa ia juga menghubungi Citra dan memberitahukan keadaan Damian. Ia juga menghubungi Deo dan juga Diandra. Saat ini Delisa benar-benar sedih melihat kakaknya. Ia bahkan sampai menangis melihat Damian. Delisa menyadari bahwa selama ini hati dan pikiran Damian terbenam dalam kegelisahan yang mendalam. Meski tersenyum dan tertawa, matanya tak mampu menyembunyikan air mata yang terpendam di balik dinding hatinya. Ia begitu keras mencoba menahan sakit, bahkan tak ingin memberatkan Delisa dengan membagi beban dan duka yang mengepungnya. Delisa tak tahu harus bagaimana lagi mencoba membuka pintu hati Damian, yang seolah terkunci rapat oleh segala nestapa yang melanda. Namun, ia yakin Damian pasti akan mampu mengatasi segalanya dan menyembuhkan luka yang terasa begitu perih di jiwanya. Tapi pada akhirnya, Damian pun tumbang karena ia tidak bisa menahan dukanya terlalu lama. 9. Dokter pun akhirnya datang, dan mulai memeriksa Damian di kamarnya. Delisa mulai muak melihat tingkah Aira, yang masih saja menyebalkan. Ia bahkan terlihat tidak peduli saat melihat Damian yang sakit. Padahal semua ini berawal darinya, tapi wanita itu tetap saja tidak sadar dengan kesalahannya. Delisa mendekati Aira, dan menatap wanita yang dulu pernah begitu dicintai oleh kakaknya itu. Aku harap kau segera pergi dari rumah ini, dan jangan pernah lagi kau sakiti kakakku. Ucap Delisa, baru kali ini gadis itu mengungkapkan kekecewaannya pada Aira. Selama ini ia hanya diam dan tidak mau ikut campur,
karena Delisa berpikir jika Damian masih sangat mencintainya dan mungkin saja hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Namun, melihat Aira yang tak berubah sama sekali akhirnya membuat Delisa merasa jika mereka berdua memang sangat tidak cocok. "Apa maksudmu?" tanya Aira. "Telingamu masih berfungsi kan? Aku ingin kau pergi dari rumah ini, biarkan hidup kakak tenang. Biarkan ia bahagia seperti dulu, sebelum kau masuk ke dalam kehidupannya," jawab Delisa. "Jangan melewati batasanmu, Delisa. Aku masih istri Damian." "Tidak. Talak sudah jatuh padamu Aira, dan kalian bukan suami istri lagi." "Apa kau bilang? Anak kecil sepertimu tahu apa?" sumut Aira. Delisa tersenyum sinis pada Aira. "Aku mungkin masih kecil di matamu. Tapi setidaknya aku tahu norma-norma yang baik. Aku juga paham bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Tidak sepertimu," tunjuk Delisa. Seumur hidupnya baru kali ini Delisa merasa begitu marah pada seseorang. "Cukup. Aku tidak mau mendengar apapun. Kalian semua memang egois. Kalian hanya memikirkan perasaan kalian tanpa memikirkan perasaanku." Aira mulai meninggikan suaranya. "Bagian mana yang kami tidak mengerti? Selama ini kakak begitu sabar dengan tingkahmu, bahkan kakak tahu jika kau masihlah menyimpan perasaan pada Kak Stefano. Tapi ia masih memberimu kesempatan, tapi apa yang kau lakukan? Kau masih saja belum bisa berubah dan memperbaiki diri," jawab Delisa. Saat ini ia tidak mau diam lagi dan membiarkan Aira bertingkah seenaknya. Aira ingin menjawab setiap perkataan Delisa, namun tiba-tiba terhenti ketika terdengar suara derap langkah kaki dari arah luar. Sejurus kemudian, pintu terbuka dan tampak Citra dan Zaki yang baru tiba di rumah itu, disusul oleh Deo dan Diandra yang mengikuti di belakang mereka. "Kenapa mereka semua datang kemari?" bisik Aira dalam hati. Dalam sekejap, pikiran Aira terfokus pada kehadiran keempat orang tersebut dan mencoba menafsirkan ekspresi wajah mereka yang datar. Seakan ada perasaan campur aduk antara harap-harap cemas dan rasa penasarannya yang kian menggebu. "Delisa, bagaimana keadaan kakakmu?" tanya Citra. "Kakak sedang diperiksa di dalam," jawab Delisa. "Baru saja mereka akan masuk ke dalam kamar Damian, dokter pun keluar dari sana." Citra pun langsung dengan segera menghampiri dokter itu untuk menanyakan bagaimana keadaan Damian. "Dokter, bagaimana keadaan putraku?" tanya Citra. Dokter pun menatap semua orang yang ada di sana. Kondisinya masih lemah, sepertinya akhir-akhir ini tuan muda mengalami kelelahan fisik dan juga mental, yang menjadikan tubuhnya menjadi drop. "Tuan muda butuh banyak istirahat, Jamgan terlalu dipaksakan untuk bekerja," jawab dokter itu. 10. "Terima kasih, dok," ucap Deo. Dokter pun kemudian memberikan resep obat untuk Damian. Setelah itu ia pun pergi pamit untuk kembali ke rumah sakit. Tatapan Citra kini mengarah pada Aira. Wanita cantik itu menatap dingin pada Aira yang sama sekali terlihat tidak peduli dengan keadaan Damian. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Citra pada Delisa, tapi tatapan matanya terus tertuju pada Aira. "Aku tidak tahu, kakak." Damian pulang dan pingsan sambil memeluk sahabat Delisa yang sangat mengganggu itu. Sangat tidak pantas seorang suami berduaan dengan gadis lain di kamarnya, cetus Aira, sambil menatap tajam pada Yura. "Aku hanya membantu Kak Damian karena ia terlihat lemas. Apa aku salah?" tanya Yura. "Salah. Seharusnya kau meminta pelayan saja yang membantunya. Atau kau memang sengaja ingin berduaan dengan Damian?" tuduh Aira. "Apa? Oh ya ampun, aku hanya ingin membantunya saja. Siapa yang tahu, kalau Kak Damian akan pingsan dan menimpaku," jawab Yura tak terima dengan tuduhan Aira. Ia memang senang tertimpa Damian,
tapi tidak semurahan yang dituduhkan Aira padanya. Sudah cukup. Damian sakit, tapi bisa-bisanya kau masih menyalahkan orang lain. Ucap Diandra. Ia sungguh tidak menyangka jika Aira jauh lebih kurang ajar dari yang ia bayangkan. Dia sakit, tapi masih saja mencari kesempatan untuk dekat dengan gadis ini. Tunjuk Aira pada Yura. Oh ya ampun, Diandra mengusap-usap perutnya. Ia tidak mau terlalu emosi karena takut terjadi sesuatu pada bayinya. Delisa pun langsung menuntun Diandra, sebaiknya mama istirahat dulu. Ucap Delisa pada Diandra, ia begitu perhatian pada ibu sambungnya itu. Ia tidak mau terjadi sesuatu pada calon adiknya yang sebentar lagi akan lahir itu. Sayang istirahatlah dulu, ucap Deo. Aira, panggil Citra. Aira pun kini melihat ke arah Citra yang menatapnya dengan tatapan datar. Sepertinya aku salah menilaimu, aku pikir kau bisa berubah. Tapi sayangnya tebakanku meleset, kau sama sekali tidak bisa berubah dan malah semakin bertingkah. Aku kesal karena Damian. Sebaiknya, kita akhiri saja sekarang. Tegas Citra. Apa maksud mama? Tanya Aira. Akhiri pernikahanmu dengan Damian, kita sudahi saja semuanya. Aku tidak mau melihat putraku menderita lagi. Ucap Citra. Apa? 11. Ternyata kau memang tidak pernah bisa berubah Aira, padahal aku sangat berharap jika kau bisa menjadi seorang istri yang baik untuk putraku. Ucap Citra, wanita itu bicara sambil meneteskan air matanya. Ini belum 3 bulan, mama sudah menyalahi aturan. Jawab Aira tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Citra. Maaf Aira, tapi melihatmu seperti ini aku sangat ragu bisa melihatmu berubah. Dan maaf putraku terlalu baik untukmu, ia tidak pantas mendapatkan seorang wanita yang begitu jahat dan tidak memiliki perasaan sedikit pun. Tegas Citra. Aira menggelengkan kepalanya, ia tersenyum miris merasa dirinya sedang dihakimi saat ini. Apa-apaan ini pikir Aira? Apa kalian semua tidak sadar jika kalian semua sangat egois? Kenapa kalian tidak bisa mengerti sama sekali tentang perasaan dan juga keinginanku? Aira menjeda sejenak ucapannya. Lalu menatap semua orang yang berada di sana, termasuk Yura yang berdiri talk jauh darinya. Kalian tidak pernah berpikir tentang hati dan juga perasaanku. Kalian tidak tahu rasanya menikah dengan orang yang tidak kalian cintai. Serunya dengan marah. Apa kau bilang? Coba katakan sekali lagi, anak manja. Ucap Diandra, kali ini ia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi dan kembali menghampiri Aira. Kau tidak akan tahu bagaimana rasanya menikah dengan orang yang sama sekali tidak kau cintai. Sungut. Aira. Diandra tertawa mendengarnya, hei bocah kurang asam. Apa kau pernah ditiduri oleh pria beranak banyak sampai kau hamil? Tanya Diandra. Deo langsung mengusap lehernya, merasa jika sebentar lagi petasan yang ada dalam otak Diandra akan meledak, dan menyeretnya ke dalam masalah ini. Apa? Aku penasaran dengan perasaanmu. Bagaimana jika kau menikahi pria yang ternyata anaknya adalah mantan kekasihmu, bahkan kedua anaknya yang lain memiliki usia yang tak jauh beda denganmu? Apa kau mampu menghilangkan rasa canggung itu? Bagaimana jika kau harus hidup bersama mertua yang jahat, yang setiap hari hanya menghujat dan mencela, menguras habis kesabaran dan harga dirimu? Coba bayangkan jika posisimu saat ini adalah posisiku. Apa kau mampu bertahan dan meresapi nasib yang sama sepertiku? 1000 pertanyaan ini mengusik otakku, ingin kubagikan padamu agar kau paham betapa sulitnya menjalani kehidupan ini. Ucap Diandra panjang lebar. Aira hanya memalingkan wajahnya, ia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Diandra. Karena jika ia berada di posisi Diandra sudah bisa dipastikan jika Aira akan menjadi salah satu penghuni rumah sakit jiwa.
Jika kau mengalami hal yang aku alami, aku yakin kau pasti akan berubah jadi kuda lumping. Dan memakan pecahan kaca setiap hari. Ucap Diandra dengan penuh emosi. Sambil tertawa getir, ia berusaha untuk menyembunyikan rasa sakit di dalam hatinya.